Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama ammartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahis samad. Amma ba'du. Sahabat salami rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali berjumpa masih dalam program belajar membaca Al-Quran metode Salami. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membaca Al-Quran dengan menerapkan kaidah-kaidah tajwid dengan mempraktekannya pada surah Al-Kafirun. Kita akan membaca surah Al-Kafirun ini, kemudian nanti akan kita ulas tajwidnya. Lalu di bagian akhir juga kita akan membaca maknanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Simak baik-baik surah Al-Kafirun berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ingat baik-baik ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mengucapkan harokat, fathah, kasrah ataupun dhammah, maka pastikan mulut kita benar-benar bergerak. Jangan sampai mulut dan bibir kita kelihatan seperti tidak bergerak. Ketika fathah, jangan ragu untuk membuka mulut. Ketika kasrah, jangan ragu untuk tersenyum. Ketika dhammah, jangan ragu untuk membulatkan bibir. Perhatikan sekali lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Perhatikan pada ya. Di sini kita baca selama 2 alif atau 4 harokat. Ini adalah mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena di situ terdapat pertemuan huruf mad, yaitu alif dengan hamzah. Bertemunya tidak dalam satu lafaz. Kemudian setelahnya di situ kita melihat ada huruf ya tasdid. Ingat kembali ketika kita membaca huruf berharokat tasdid, selain pada huruf nun dan mim, maka cara bacanya harus dinabr atau dinabruhkan. Sedikit tekanan dan suara sedikit meninggi. Kemudian di bagian akhir ayat ini kita dapati huruf mad yaitu wawu, dan setelahnya terdapat huruf yang kita baca sukun karena waqaf. Ini adalah mad arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun dibaca lebih utamanya selama 3 alif atau 6 harokat. Simak kembali ayat yang pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Berikutnya ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. La juga kita baca panjang selama 2 alif atau 4 harokat. Ini juga termasuk mad jaiz munfasil. Kemudian perhatikan pada a'budu dan ta'budun. Pada 2 lafaz ini kita dapati huruf ain berharokat sukun. Kita ingat ain makhrajnya ada di tenggorokan bagian tengah, diucapkan dengan nafas tertahan. Kemudian yang pada bagian akhir kita juga mendapati mad arid lis-sukun yang kita baca panjang, lebih utama 3 alif atau 6 harokat. Simak kembali ayat yang kedua berikut ini. La a'budu ma ta'budun. Kemudian ayat yang ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Sekali lagi. Wala antum abiduna ma a'bud. Pada ayat yang ketiga ini kita dapati 2 mad jaiz munfasil, yaitu pada la dan ma. Kemudian pada lafaz antum di situ terdapat bacaan ikhfa hakiki. Karena di situ terdapat nun sukun bertemu dengan ta. Jangan lupa cara membacanya. Nun sukun dibaca dengan cara disamarkan dan didengungkan.
Kemudian pada bagian akhir kita dapati kolkolah. Di sini kolkolahnya kubro. Apa sebab? Karena bunyi kolkolahnya berhenti sehingga bunyi pantulannya terdengar lebih kuat daripada kolkolah sugro. Simak kembali ayat yang ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Kemudian ayat yang keempat. Wala ana abidum ma'abattum. Pada la ini juga termasuk mad jaiz munfasil. Kemudian setelahnya pada lafadz ana, jangan lupa lafadz ana di sini dibaca pendek. Apa sebab? Pada huruf alifnya di atasnya terdapat tanda sifir mustatil yang menandakan bahwa dalam keadaan wasol alifnya bukanlah alif mad sehingga ana di sini dibaca pendek. Kemudian pada abidun kita dapati tanwin bertemu dengan mim. Ini termasuk contoh idgham bihunnah. Ini harus didengungkan. Kemudian abatum kita dapati dal bertemu dengan ta. Huruf dalnya kita idghamkan, kita leburkan ke huruf ta. Simak kembali ayat yang keempat berikut ini. Wala ana abidum ma'abattum. Karena huruf dal telah diidghamkan ke huruf ta, maka tidak boleh kita baca seperti ini. Abadatum. Karena telah dileburkan, maka baik makhraj ataupun sifat dari huruf dal hilang semuanya, melebur ke huruf ta. Berikutnya ayat yang kelima. Ayat yang kelima ini pengulangan dari ayat yang ketiga. Simak baik-baik. Wala antum abiduna ma a'bud. Kemudian ayat yang keenam, yang terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Pada ayat yang terakhir kita dapati dua mim sukun. Mim sukun di sini kedua-duanya dibaca jelas. Apa sebab? Karena mim sukun tersebut tidak bertemu dengan huruf mim, juga tidak bertemu dengan huruf ba. Mim yang seperti ini disebut dengan istilah idhar syafawi. Mim sukun harus dibaca jelas, tidak boleh memantul dan tidak boleh mendengung. Sahabat salami rahimakumullah, yang selanjutnya marilah kita lihat makna dari surat Al-Kafirun. Ayat yang pertama. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu, aku tidak akan pernah menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum, dan kalian juga tidak akan pernah abiduna, menjadi penyembah ma a'bud, apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum, dan aku pun tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Mengulangi ayat yang ketiga. Dan kalian tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, waliyadin, dan bagiku agamaku. Sahabat salami rahimakumullah, asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, bahwa pada suatu ketika para tokoh kafir Quraisy, di antaranya Walid bin Mughirah dan Umayyah bin Khalaf, mereka menemui Rasulullah SAW. Mereka menawarkan sebuah kerjasama kepada Rasulullah, bahwa mereka akan ikut beribadah sebagaimana ibadahnya Rasulullah selama 1 tahun. Namun setelah itu mereka pun menghendaki agar Rasul dan pengikutnya mengikuti ibadah mereka selama 1 tahun.
tentu tawaran ini ditolak mentah-mentah. Sehingga turunlah surat Al-Kafirun ini, bahwa tidak ada toleransi, tidak ada kerjasama dalam urusan seperti ini. Semoga pembahasan kita tentang surat Al-Kafirun ini bermanfaat. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada surah-surah yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.